kita tadi ada dua, perintah langsung, kemudian perintah tidak langsung. Ya. Pertanyaan kami, yang mana contoh perintah Allah yang langsung dan yang mana contoh perintah Allah yang tidak langsung? Itu aja Bu ya. Ya. Ya, itu pertanyaan dari Bu Hajah Ermawati tadi. Manakah perintah Allah yang langsung? Manakah perintah Allah yang tidak langsung? Perintah Allah yang langsung dan tidak langsung tadi, nah, tentu kadang kita sering saja mendengar tadi, seperti uraian pengajian-pengajian yang telah lalu tadi. Tetapi secara khusus malam ini tadi, perintah Allah yang tidak langsung tentu melewati perantaraan. Ya, namanya tak langsung tentu ada perantaraan. Yang namanya langsung itu tidak ada perantaraan antara dirimu dengan Tuhanmu. Ini secara garis besar. Jadi yang langsung itu tak ada perantaraan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut langsung. Sedangkan perintah Tuhan yang tak langsung tentu ada melewati perantaraan. Tentu perintah Allah yang tidak langsung seperti yang tertulis di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu ini tidak langsung kepada diri kita, tapi melewati daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga perintah yang tidak langsung yang tertulis di Al-Quran tadi, seperti diantaranya zakat, puasa, sedekah, sholat, dan lain sebagainya. Ini perintah yang tertulis atau perintah tidak langsung. Nah, misalnya Ibu Hajah, seorang raja perintahnya secara tidak langsung, nah, disampaikan kepada Perdana Menteri tadi, nah, tulis peraturannya. Misalnya, ini contoh misal Ibu ya. Nah, contoh dan misal. Lalu peraturannya rakyat disuruh mencangkul setiap hari Sabtu. Nah, rakyat disuruh kerja bakti setiap hari Minggu dan lain sebagainya. Nah, jadi peraturan-peraturan, perintah-perintah raja tadi yang berupa tulisan atau disampaikannya kepada Perdana Menteri tadi untuk para hamba-hambanya, para rakyat jelata tadi, itu tidak disampaikannya secara langsung. Jadi kalau dalam Islam tadi kepada diri kita diantaranya perintah itu sedekah, zakat, seperti naik haji yang tertulis di dalam Al-Quran tadi. Dan begitu pula masalah itu tadi, tidak iri, tidak dengki, itu tertulis dalam ayat-ayat Al-Quran tadi. Dan begitu banyak lainnya tadi, perintah secara tidak langsung yang tertulis di dalam Kitabullah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun hadis kursi yang langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diterima oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan perintah langsung laksana Ibu Hajah tadi berhubungan dengan sang raja atau bupati lah, anggap di daerah Ibu tadi. Ibu bicara empat mata, setelah berjumpanya tadi mengenalnya terlebih dulu. Ibu kenal siapa bupatinya di sana, Ibu? Di Palopo, Bupati di Palopo. Iya, anggaplah Ibu mengenalnya tadi. Nah, Ibu kenal, bukan hanya namanya, kenal dengan orangnya tadi. Lalu Ibu temui orang tadi, berjumpa langsung. Pertama dulu mengenalnya, prosesnya tadi.
Setelah mengenalnya, baru ibu menuju lewat jalannya sendiri tadi, menuju ke tempatnya, lalu berjumpa dengannya tadi. Setelah berjumpa, tentu ada diberi yang namanya perintah. Nah, perintah tadi, ibu misalnya hendak kaya, tadi, lalu kata bupati, ibu harus usaha ini, ibu harus berdagang ini, ibu harus jualan ini, ibu harus bertani, ibu harus berkebun, dan lain sebagainya. Ini pembicaraan yang langsung antara ibu dan sang bupati, yang tidak orang lain ketahui, hanya diri ibu dengan Pak Bupati tadi yang tahu, orang lain tak tahu. Inilah perintah yang langsung antara ibu dan sang bupati. Begitu pula seorang hamba dengan Tuhannya, yang mana tadi segala sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat buruk dan tercela telah hilang daripada dirinya, sehingga tadi dia bisa mendengarkan panggilan daripada Tuhan. Jadi panggil Tuhan datang, hadir diri tadi, mendengarkan segala kalam-kalam Tuhan tadi, mendengar panggilan Tuhan. Nah, orang naik haji kan dipanggil Tuhan, dipanggil Allah tadi, lalu dia labaik Allahumma labaik, labaik la syarika labaik. Nah, lalu ada doa demikian karena panggilan daripada Tuhan. Nah, jadi perintah yang langsung tadi tentu perintah Tuhan yang langsung kepada dirimu, yang mana dirimu sudah mengenal Allah, yang mana dirimu dapat berjumpa Allah tadi, sudah mengenalnya, sudah berjumpa dengan dirinya, lalu terjadilah dialog antara diri ibu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hubungannya hablum minallah, hubungan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hendak ketemu Allah lewat mana? Lewat sholat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Ataupun di dalam bahasa ma'rifat tadi adalah dengan musyahadah, melihat dan menyaksikan Allah. Nah, lewat musyahadah, 4 tingkatan untuk sampai kepada Allah. Ini yang sudah masyhur disepakati ulama ma'rifatullah, sudah sepakat. Jalannya yaitu bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalannya kalau hendak perintah langsung dengan Tuhan. Nah, kalau perintah yang itu tadi, yang tidak langsung, terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis tadi. Di antaranya puasa, zakat, dan lain sebagainya. Itu sudah tertulis di Kitabullah atau di hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ibu, mungkin penjelasannya singkat demikian tadi. Nah, jadi kalau secara langsung ya langsung dengan Tuhan. Nah, masih ingat kemarin jahiru rabbi batinu abdi, jahir kalam Tuhan tadi ada di batin hambanya, yaitu hambanya yang bisa mendengarkan panggilannya tadi ketika dirinya sudah membuang segala sifat-sifat tercela pada dirinya, seperti iri, dengki, hasut, sombong, dan lain sebagainya tadi. Termasuk juga adalah penyakit batin hatinya, tidak ada lagi ujub di dalam beribadah, tidak ada lagi ria di dalam beribadah, tidak ada lagi takabur di dalam beribadah, tidak lagi merasa berbangga diri bisa menunaikan amal ibadah, tidak lagi merasa kekuatan amal sendiri sehingga menimbulkan kecintaan di dalam beramal tadi karena mampu melaksanakan amal ibadah, merasa bangga diri di dalam beribadah tadi, sehingga menutup hati kita, menutup pendengaran kita mendengarkan kalam Allah yang langsung kepada diri tadi, yaitu panggilan Allah. Nah,
Jadi perintah langsung ya ibu langsung seperti ini tadi. Nah, tetapi Tuhan, kalau engkau mencari Allah, lalu surah Al-Baqarah ayat 186, apa jawabannya pasti? Bila ada yang mencari aku, katakanlah aku dekat. Yang memerintah ibu secara langsung tentu dekat orangnya. Pak Gunawan tak mendengar karena orangnya dekat. Bukan nunjuk hati, hanya mau nunjuk dekat, bukan bertempat. Tapi seluruh tempat adalah milik Allah. Aku lebih hampir daripada urat lehermu. Yang memerintahkan langsung adalah dekat dengan diri. Nah, untuk sampai tadi ibu, perlu ibu bermusahadah. Untuk sampai kepada Allah tadi, untuk berjumpa Allah tadi. Nah, untuk berjumpa ya tentu engkau mengenalnya. Nah, jadi kenal diri, mengenal Tuhanmu. Bukan mengenal diri jadi Tuhan, bukan. Nah, ya Pak Nawi ya, bukan mengenal diri jadi Tuhan, bukan. Itu salah teori nanti kita. Mengenal dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu tadi. Nah, jadi ibu yang memerintahkan langsung tadi dekat dengan diri. Nah, Al-Quran bukan. Sebenarnya itu kalam Allah langsung kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya itu perintah Allah langsung, wahyu di ibu yang berupa Al-Quran, Alkitab tadi, itu pun langsung juga dari Tuhan asalnya kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai mukjizat kemuliaan daripada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Al-Quran tadi. Itu kalamullah. Itu sebenarnya bukan tulisan, tetapi kalam Allah yang dibukukan, yang berupa mushaf tadi, mushaf Al-Quran tadi. Jadi sebenarnya itu kalam Allah yang hidup asalnya. Kalamullah, kalam Tuhan cuma dibukukan, ditulis. Itu asalnya dari mana? Mukjizat daripada Nabiuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita dapat berkat, dapat syafaat di sana. Nah, tanpa ada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak ada yang namanya Kitabullah Al-Quran tadi. Karena itu mukjizat daripada Nabi, wahyu daripada Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun perintah Allah yang langsung kepada beliau. Lalu kepada diri kita lalu timbul ada yang namanya perintah tidak langsung tadi, atau tersurat di Al-Quran. Kemudian ada yang tersirat. Nah, tersirat ini adalah yang hanya sedikit orang bisa mendengarkan daripada panggilan Tuhan tadi atau kalam Tuhan tadi. Hanya orang yang mengenalnya, hanya orang yang berjumpa dengan dirinya, hanya orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu mereka yang senantiasa menjaga wilayah dirinya tidak keluar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bahasanya bagi yang hanya mendengar mungkin agak asing, bagi yang sudah lama, sudah, itu merupakan anugerah Allah juga, baik yang baru mendengar maupun yang sudah tadi. Jadi kalam Allah tadi ada yang tersurat, perintah Allah, ada yang tersirat. Yang tersurat itu 6.666 ayat, baik itu daripada kitab Nabi terdahulu tadi, Taurat, Zabur, Injil, termasuk Nabi kita Nabiuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Dan juga Nabi terdahulu yang bukan Nabi dan Rasul disebut dengan suhuf, itu pun mengandung daripada perintah Tuhan juga. Jadi bagi engkau yang mengenal Allah, yang dekat dengan Allah tadi, yang menjaga wilayah diri tidak keluar dari Allah, yang menghilangkan segala sifat-sifat buruk di diri tadi, baik sifat lahiriah
seperti iri dengki, hasud, sombong dan lain sebagainya, dan penyakit hati seperti ujub dan ria di dalam beribadah tadi, maka merekalah yang bisa mendengarkan panggilan-panggilan daripada Tuhan tadi, yang bisa berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi secara sederhana kalau sholat ataupun habis sholat ibu sering berdialog, berdoa tadi. Nah, berdoa itu sebenarnya membuka hubungan dialog antara ibu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat berdialog, berdoa tadi, tentu di sana ada perintah larangan, ada perintah Tuhan dan larangan daripada Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala lewat berdoa tadi. Nah, jadi lewat berdoa tadi ibu mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin itu dulu yang kita bisa jawab ibu. Nah, maka jangan putus dialog, berdoa tadi dengan Allah. Allahnya dekat ibu berdoa. Artinya bermunajat tuh tanpa mengganggu orang lain, tanpa suara keras, Tuhan pun mendengar. Jadi jangan sampai kita berdoa mengganggu orang lain atau berzikir dengan suara keras sehingga orang lain terganggu tadi, sehingga ada haknya juga dirinya untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makasih ibu ya, semoga istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Buka saja hati, jiwa. Nah, pada masanya tadi akan merasakan yang namanya nikmat, yaitu berupa ma'rifatullah, perkenalan diri dengan Allah. Di sanalah kenikmatan ibu di dalam beribadah, berdoa, bermunajat dan lain sebagainya tadi, berkeluh kesahlah kepada Allah. Nah, sehingga nanti akan jelas semua yang diperintahkan Allah secara langsung tadi. Makasih Bu ya. Nah, juga yang lainnya, saudara-saudara sekalian, mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kehilafannya selama ini, ada tutur kata yang menyakiti perasaan. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita bersama. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan pernah meninggalkanmu, baik suka, duka, sedih dan senang. Nah, selalulah bermunajat kepada Allah, sehingga terbukalah dinding dan hijab antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,